Selamat pagi. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai leasing. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas leasing dari sisi penyewa atau lessee, kali ini kita akan membahas dari sisi pemilik aset atau lessor. Oke, kita lihat terlebih dahulu beberapa penjelasan yang terkait dengan lessor accounting. Yang pertama, lessor adalah pihak yang menentukan berapa nilai pembayaran sewa. Jadi yang menentukan nilai pembayaran sewa itu adalah lessor, pemilik aset, dan bukan penyewa. Nah, cara menentukannya adalah menggunakan tingkat kembalian lessor atau implicit rate. Nah, pada materi yang pertama kan kita juga bisa melihat kalau lessor ini memiliki implicit rate dan penyewa itu mengetahui, maka implicit rate-nya lessor inilah yang digunakan. Kemudian yang kedua, di dalam menentukan pembayaran sewa, lessor juga memperhitungkan kredit standing penyewa atau posisi kredit penyewa. Nah, sebagaimana pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa di yurisdiksi tertentu, di negara tertentu, di wilayah hukum tertentu, itu berlaku suatu kondisi, yaitu setiap entitas atau setiap perusahaan itu memiliki credit standing yang berbeda. Credit standing itu kita artikan posisi kredit atau kemampuan perusahaan di dalam membayar kredit. Semakin tinggi kemampuannya, maka biasanya semakin kecil risiko kreditor untuk memberikan kredit kepada perusahaan itu. Sehingga tingkat bunga yang dikenakan terhadap entitas tersebut itu cenderung rendah. Demikian pula sebaliknya. Ya. Nah, ini perlu juga kita ketahui, karena ini juga nanti melatar belakangi dan juga mewarnai diskusi kita tentang leasing dan juga nanti di topik-topik yang lain. Kemudian berikutnya jangka waktu sewa, ini juga mempengaruhi nilai pembayaran sewa. Kemudian juga yang mempengaruhi adalah status nilai residu, apakah dijamin atau tidak dijamin, guaranteed atau unguaranteed. Yang pertama ya. Nah, sekarang dengan menggunakan contoh 1 dan 2 yang pernah kita bahas pada sesi 1 dari sisi lessee ya. Di sini CNH atau lessor menentukan tarif implisit 4%. Nilai wajar 100.000, nilai residu 5.000. Dengan demikian, pembayaran sewa itu dihitung sebagai berikut. Ya, ini nilai wajar aset sewa dikurangi nilai tunai residu. Ya, jadi nilai residunya itu dinilai tunaikan digunakan untuk mengurangi nilai wajar aset sewa. Maka inilah nilai yang disebut dengan nilai yang ditutup atau di recover oleh lessor melalui pembayaran sewa. Nah, ini angkanya kan persis atau sama dengan hasil perhitungan nilai tunai pembayaran sewa tahunan oleh lessee. Nah, kemudian kita juga perlu menghitung pembayaran sewa untuk memperoleh kembalian 4%. Jadi angka 95890 itu akan dinilai tunaikan dengan menggunakan konsep nilai tunai NWT-DO
Ya, NWT-DO jangka waktunya 5 tahun atau periodenya 5, sehingga kita mengambil dari tabel baris kelima. Kemudian kolomnya adalah kolom 4%. Kita peroleh angka diskon faktor 4,62990. Nah, 95890,35 dibagi diskon faktor ketemu angka 20,711. Oke. Nah, kemudian sekarang penggolongan sewa dari si pandang lesor. Untuk tujuan akuntansi, lesor mengklasifikasi sewa menjadi dua, yaitu sewa pendanaan dan sewa operasi. Untuk dapat memenuhi kriteria sewa pendanaan atau sewa pembiayaan atau finance lease, maka syaratnya ada dua. Yang pertama, kontrak sewa non-cancelable, tidak boleh dibatalkan. Kemudian yang kedua, harus memenuhi salah satu dari 5 kriteria yang nanti akan saya perlihatkan di slide berikutnya. Nah, untuk memenuhi salah satu dari 5 kriteria, lesor harus mentransfer pengendalian sebagian besar aset sewa kepada penyewa atau menyerahkan kepemilikan aset ke penyewa. Yang dimaksud dengan mentransfer pengendalian sebagian besar aset sewa adalah penguasaan, ya, dan kewenangan untuk menggunakan aset sebagaimana kalau kita memiliki aset biasa, ya, itu diserahkan ke penyewa. Nah, sekarang coba kita lihat kelima kriteria. Kalau di lesi kan hanya ada 4, kalau lesor 5. Tapi sebetulnya yang nomor 1, 2, 3, 4 itu sama dengan kriteria pada lesi yang kemarin. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 kan sama. Adakah transfer kepemilikan? Adakah opsi pembelian? Jangka waktu sewa? Kemudian nilai tunai pembayaran sewa. Sama, ya. Ditambah dengan satu kriteria, yaitu alternative use test. Di sini kriterianya, apakah aset yang disewakan itu memiliki alternatif penggunaan lain oleh lesor pada akhir masa sewa. Ya. Jadi hanya ada tambahan itu. Dan untuk digolongkan ke dalam finance lease itu cukup salah satu. Ya, jadi kalau yang pertama terpenuhi, yes, ya sudah, itu masuk ke finance lease. Atau kalau belum, ya lihat nomor 2. Kalau nomor 2 jawabannya yes, maka masuk sebagai finance lease. Dan seterusnya. Oke, kita tidak akan elaborasi lagi kriteria-kriteria untuk bisa dikategorikan finance lease. Nah, ini penjelasan yang tadi, ya, nanti bisa dilihat sendiri. Uji transfer kepemilikan, uji opsi pembelian, uji jangka waktu sewa. Nah, hanya di sini ada tambahan karena kemarin kan ketika kita melihat pada jangka waktu sewa itu kan ya disebutkan jangka waktu sewa mencakup sebagian besar sisa umur ekonomis. Nah, sebagian besar ini kan kadang-kadang bersifat subjektif. Ada yang menganggap 55% itu sudah sebagian besar, 60% sudah sebagian besar, dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada pedoman yang bisa digunakan. Pedoman ini sebetulnya merupakan pedoman untuk kriteria sewa versi lama. Jadi di sini lebih kalau kita mengacu pada standar akuntansi yang rule base. Nah, ini biasanya ada angkanya sehingga lebih mudah.
Tapi standar akuntansi yang kita pakai sekarang kan principle base. IFRS itu principle base. Prinsipnya ya ini sebagian besar. Menerjemahkannya atau mengartikannya seperti apa, ya diserahkan ke masing-masing pengguna gitu. Nah, oleh karena itu akan lebih mudah jika kita mengacu lagi ke konsep yang dulu pernah dipakai ketika kita masih menggunakan standar akuntansi berbasis rule. Nah, kita lihat ya. Jika masa sewa 75% atau lebih dari umur ekonomis aset, maka sewa memenuhi uji jangka waktu sewa. Jadi masuk ke finance lease. Misalnya, kalau umur ekonomis aset itu 5 tahun, kemudian jangka waktu sewanya 4 tahun. Nah, 4 tahun kan 4 dari 5 kan 80%. Sudah memenuhi kriteria ini. Ya. Oke. Kemudian ini juga penjelasan mengenai nilai tunai. Nah, nilai tunai kan penjelasannya secara prinsip hanya mengatakan nilai tunai pembayaran sewa mendekati nilai wajar aset. Nah, mendekati seberapa besar gitu. Ya, ini kan dari sisi implementasi kan juga sulit. Sehingga ada pedoman yang juga merupakan pedoman dalam standar akuntansi lama yang berbasis rule ya. Nah, di sini kriterianya asal lebih besar dari 90% nilai wajar aset, maka kita bisa menggunakan metode pendanaan atau pembiayaan atau finance lease. Oke, kemudian sekarang tentang pembayaran sewa. Pembayaran sewa itu umumnya mencakup 1, pembayaran tetap, pembayaran variabel, nilai residu, baik digaransi maupun tidak, kemudian pembayaran sewa dari penyewa yang pasti. Kemudian berikutnya mengenai tingkat diskon, ya, diskon rate atau tingkat bunga. Jadi secara umum diskon itu sebetulnya ya sama dengan bunga. Ya, kita maknai saja begitu supaya lebih simpel. Tingkat bunga implisit harus digunakan untuk menentukan nilai tunai pembayaran sewa. Nah, ini prinsipnya sama ya. Implisit itu artinya ya tingkat kembalian yang dikehendaki oleh lessor. Kalau tingkat bunga ini diketahui oleh lessee, maka di dalam menentukan nilai tunai, lessee juga harus menggunakan tingkat bunga ini. Tapi kalau tidak diketahui, maka yang digunakan adalah tingkat bunganya lessee. Oke, sekarang mengenai pengukuran dan penyajian. Sebetulnya dari si lessor itu jenis-jenis sewa itu banyak. Tapi di sini kita batasi saja salah satu jenis kontrak sewa yang disebut dengan sales type lease, sewa bertipe penjualan. Nah, dengan kontrak sewa semacam ini, akun lessor untuk sewa sama dengan penjualan aset. Nah, kalau ada penjualan aset, maka lessor umumnya mencatat piutang sewa dan meniadakan aset sewa. Nah, piutang sewa dihitung sebagai berikut, ya. Lease receivable sama dengan nilai tunai pembayaran sewa ditambah nilai tunai nilai residu, baik digaransi maupun tidak digaransi, baik dijamin maupun tidak dijamin. Oke, sekarang kita lihat ilustrasinya ya, masih sama di sini. Lessornya adalah CNH Capital, kemudian lessee-nya adalah Ivanhoe. Menandatangani kontrak sewa Baekhu mulai tanggal 1 Januari. Isi kontrak ya sama dengan sebelumnya, hanya di sini nanti ada informasi yang lebih spesifik terkait dengan lessor. Jangka waktu sewa 5 tahun.
sifat kontrak tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable, kemudian pembayaran dilakukan di awal tahun. Nilai wajar aset 100.000, taksiran umur ekonomis 5 tahun, nilai residu yang dijamin 5.000. Diasumsikan harga dealer aset saat itu adalah 85.000. Yang dimaksud dengan harga dealer itu adalah harga kalau CNH ini membeli. Sehingga nanti 85.000 itu akan diperlakukan sebagai beban pokok penjualan, biaya pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Nah, kemudian kontrak sewa tidak mengandung opsi pembaruan, sehingga BEGO itu harus dikembalikan ke CNH Capital pada akhir masa sewa. Kemudian kolektibilitas pembayaran sewa masuk kategori probable. Jadi tingkat risiko tidak terbayarnya sewa itu kecil. Probable itu kan artinya kemungkinan besar. Nah, di sini lessor menetapkan pembayaran sewa tahunan untuk memperoleh return 4% per tahun. Nah, ini yang dikenal dengan istilah tarif implisit. Perhitungannya seperti ini. Seperti tadi sudah kita lihat di depan ya. Nilai wajar aset yang disewakan 100.000, kemudian dikurangi nilai tunai residu 4109,05, perhitungannya sudah kita bahas di depan. Kemudian nilai yang di recover oleh lessor melalui pembayaran sewa, jadi nilai yang nanti bisa diperoleh atau ditutup oleh lessor ya melalui pembayaran sewa. Nah, kemudian ini dibagi dengan diskon faktor, ya, diskon faktor yang kita ambil dari tabel nilai tunai annuity due. Seperti tadi ya, kita ambil dari baris kelima karena jangka waktunya 5 tahun, dari kolom 4% karena tingkat bunga implisitnya 4%. Nah, ketemu di sini. Dengan demikian, pembayaran sewa per tahun di awal tahun adalah 20.711,11. Nah, dari perhitungan ini maka kita bisa identifikasi bahwa kontrak sewa ini memenuhi kelompok sewa finance. Karena jangka waktu sewa sama dengan umur ekonomis aset. Nah, jadi lebih dari 90% ya. Ya, bahkan 100% ini. Kemudian nilai tunai pembayaran sewa, itu lebih besar dari 75%. Nilai tunai pembayaran sewa 100.000 atau 100%, lebih dari 90% nilai wajar BEGO. Jadi yang memenuhi kriteria yang nomor 1 saja sudah cukup untuk mengelompokkan sebagai finance lease. 2 saja juga cukup, tapi di sini kebetulan dua-duanya terpenuhi. Jangka waktu sewa, tadi kan kalau kita pakai pedoman lama kan lebih besar sama dengan 75% umur ekonomis aset. Ya, di sini kebetulan sama, jadi malah 100% gitu ya. Nilai tunai pembayaran juga melebihi 90%. Ya, atau sama dengan 100% di sini. Jadi masuk kelompok finance lease. Nah, kemudian dari situ kita bisa menghitung piutang sewa sesuai dengan rumus tadi ya, yaitu nilai tunai pembayaran sewa, kita dapatkan angka tadi 95.890,35, ditambah nilai tunai nilai residu yang digaransi 4109,05, ketemu 100.000. Ini piutang sewa. Jurnal yang dibuat oleh lessor pada tanggal 1 Januari, yang pertama adalah mencatat kontrak sewa ya, kontrak sewa dengan mendebit piutang sewa, kreditnya pendapatan penjualan. Kemudian yang kedua akan dicatat BPP
beban pokok penjualan sesuai informasi tadi, 85.000 kreditnya Persiaan. Oke, ini jurnal 1 Januari. Kemudian tabel yang dibuat itu ya sama, hanya bedanya di sini tanggal sama ya. Pada kolom kedua ini kalau tadi dari sisi lesi di sini pembayaran sewa tahunan, kalau ini adalah penerimaan sewa tahunan. Jadi setiap tahun mulai 2019 lesor akan menerima pembayaran sewa 20.711,11 plus di akhir kontrak nanti menerima nilai residu yang dijamin 5.000. Kemudian kolom berikutnya kalau di lesi disebut dengan beban bunga, kalau di sini pendapatan bunga. Ngitungnya sama. Kemudian kolom sebelah kanannya kalau di lesi itu penurunan liabilitas sewa, di sini adalah penurunan piutang sewa. Kolom terakhir kalau di lesi disebut dengan saldo liabilitas sewa, di sini disebut dengan saldo piutang sewa. Oke, cara membuatnya sama. Pertama kita cantumkan saldo awal piutang sewa, kemudian ada pembayaran tidak pakai bunga sehingga ini seluruhnya mengurangi piutang sewa. Kemudian tahun kedua ya penerimaan sekian termasuk pendapatan bunga sekian sehingga mengurangi saldo piutang sewa sekian dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian pada tanggal 1 Januari 2019 lesor mencatat penerimaan sewa tahun pertama seperti ini. Kalau tadi kan baru kontrak sewa ya. Debit piutang kredit penjualan, debit BPP kredit Persiaan. Nah, sekarang yang berhubungan dengan penerimaan sewa. Ya. 1 Januari lesor menerima kas 27.111,11, maka dicatat dengan mendebit kas, kreditnya piutang sewa. Akhir tahun ada pengakuan pendapatan bunga selama tahun pertama dengan membuat jurnal debit piutang sewa, kreditnya pendapatan bunga. Nah, ini sama dengan kalau yang di lesi kan debitnya beban bunga, kreditnya liabilitas sewa. Nah, tinggal dibalik. Kalau di sini berarti debit piutang sewa, kreditnya pendapatan bunga. Nah, kemudian kita lihat di laporan posisi keuangan 31 Desember 2019, di sisi aset kita melaporkan akun piutang sewa, ini ada 2 akun. Yang pertama masuk dalam kelompok current asset, ya, aset lancar, yaitu 20.711,11. Ini nanti yang akan diterima di 1 Januari 2020. Nah, karena dari 31 Desember 2019 sampai 1 Januari 2020 itu jangka waktunya kurang dari setahun, maka bagian dari piutang ini masuk dalam kelompok current assets. Sisanya karena baru dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, ini masuk dalam kelompok non-current asset. Namanya masih sama, yaitu piutang sewa. Di laporan laba rugi 2019, kita melaporkan pendapatan penjualan 100.000, BPP atau HP 85.000. Kemudian di sisi penghasilan lain-lain, kita melaporkan pendapatan bunga 31.1,56 sesuai dengan yang ada di tabel ya, 31.1,56. Nah, bagaimana dengan tahun kedua? Untuk mencatat pembayaran sewa dan mengakui pendapatan bunga, 1 Januari 2020
kita mendebit kas, ya sama dengan tadi, kreditnya piutang sewa. 31 Desember, ya sama dengan tadi, debit piutang sewa, kreditnya pendapatan bunga. Sama, yang beda adalah angkanya. Nah, kemudian di 31 Desember 2023, ya, itu kita mencatat pendapatan bunga, pendapatan bunga yang terakhir, debit piutang sewa, kredit pendapatan bunga, ya, ini harusnya pendapatan bunga ini. Ya, saya koreksi, ini pendapatan bunga. Oke. Oke ya. Nah, saya koreksi. Piutang sewa, kredit pendapatan bunga. Kemudian 1 Januari, ketika aset dikembalikan ke lessor, kita mencatat debit persiaan, ya, sebesar nilai residu, kreditnya piutang sewa, ya, 5.000. Ya, selesai. Nah, sekarang kita lihat kasus tambahannya, ya. Jika lesi atau Ivanhoe menggaransi nilai residu 5.000 dalam perhitungan nilai tunai, maka nilai tunai nilai residu dikurangkan dari nilai wajar backho untuk mendapatkan angka yang bisa ditutup oleh lessor, seperti tadi. Jadi ini perhitungannya seperti tadi. Nah, perhitungan ini berlaku baik nilai residu itu dijamin maupun tidak dijamin. Jadi sama, ya. Ini perhitungannya kan persis seperti tadi. Nilai wajar 100, nilai tunai residu 4109,65, maka nilai yang ditutup oleh lessor melalui pembayaran sewa 95.890,35. Kemudian angka ini dibagi dengan diskon faktor yang diambil dari tabel present value of annuity due, diperoleh pembayaran sewa per tahun. Nah, bagaimana kalau nilai residu tidak dijamin? Dalam kasus ini ada ketidakpastian apakah bagian dari nilai residu yang tidak dijamin telah dijual. Dalam konteks ini, lessor mengakui pendapatan penjualan dan BPP hanya bagian dari aset yang penutupannya dijamin. Pendapatan penjualan dan BPP dikurangkan dari nilai tunai residu yang tidak dijamin. Dan laba kotor yang dihitung masih sama ketika ada nilai residu yang dijamin. Nah, sebagai pembanding, dalam kasus sewa antara CNH dan Ivanhoe, harga jual 100.000, nilai residu ekspektasian 5.000. Ini kalau di present value kan tadi ketemu 4109,65. Kos aset sewa 85.000. Ya, nah sekarang coba kita lihat di sini. Kondisi nilai residu dijamin dan tidak dijamin dari sisi piutang sewa itu besarnya sama, yaitu 100.000. Kemudian nilai jual aset, kalau nilai residunya dijamin, itu 100.000. Kalau tidak dijamin, ya berarti yang nilai tunai, nilai residu dikeluarkan itu. Sehingga kalau tidak dijamin, maka nilai jual asetnya dianggap 95.890,35. HPP atau BPP, kalau nilai residu dijamin, HPP-nya 85. Kalau tidak dijamin, maka 85 ini dikurangi dengan nilai tunai residu. Ketemu 80.890,35.
Laba kotor sama 15.000. Nah, itu ya. Jadi ini perbandingan antara nilai residu dijamin dan tidak dijamin. Nah, sekarang kita lihat dari si jurnal. Ya, dari si jurnal. Yang di sisi kiri adalah jika nilai residu dijamin, yang sisi kanan jika nilai residu tidak dijamin. Angka-angkanya sudah kita ketahui semua. Saat terjadi kontrak sewa 1 Januari 2019, kalau nilai residu dijamin, maka kita membuat jurnal. Ini kalau tadi kan jurnalnya dipisah, sekarang jadikan satu nggak apa-apa. Debit BPP 85.000, debit piutang sewa 100.000, kreditnya pendapatan penjualan 100.000, kredit lagi persediaan 85.000. Kalau nilai residu tidak dijamin, maka BPP-nya bukan 85, tapi 85 setelah dikurangi dengan nilai tunai residu. Piutang sewa tetap. Kemudian pendapatan penjualan, ya, itu tidak 100.000, tapi 100.000 dikurangi nilai tunai, ya, nilai residu. Sedangkan persediaannya sama. Kemudian pembayaran sewa pertama, baik dijamin maupun tidak dijamin sama. Kemudian pendapatan bunga juga sama. Pembayaran sewa tahun kedua juga sama. Pendapatan bunga tahun kedua juga sama. Nah, kemudian penerimaan nilai residu di akhir kontrak 1 Januari 2024, kalau dijamin, maka jurnalnya debit persediaan 3.000, debit kas 2.000, kreditnya piutang sewa 5.000. Kalau tidak dijamin, maka debit persediaan yang 2.000 itu diakui sebagai rugi kontrak sewa, lalu kreditnya piutang sewa. Nah, jadi yang beda hanya di jurnal 1 Januari 2019 dan jurnal di akhir kontrak. Nah, kemudian sekarang bagian yang terakhir adalah bagaimana kalau sewa ini tidak memenuhi kriteria finance lease, sehingga dianggap sebagai sewa operasi atau sewa menyewa biasa. Nah, kita lihat dulu datanya ya. Berikut ini perjanjian sewa antara kedua pihak. Jangka waktu sewa 3 tahun. Perjanjian sewa bersifat non-cancelable. Pembayaran sewa per tahun 17.620,68. Pembayaran pertama 1 Januari 2019. Aset memiliki kos dan nilai wajar 60.000. Estimasi umur ekonomis 5 tahun. Nah, ini 5 tahun kan berarti sewa 3 tahun hanya 60% itu. Nilai residu 12.000 tidak dijamin. Tidak ada opsi pembaruan dan aset dikembalikan ke lessor pada akhir masa sewa. Tarif implisit lessor diketahui oleh lessee. Tingkat pinjaman inkremental 6% dan lessor menetapkan tarif sewa tahunan untuk memperoleh hasil 6% per tahun. Ini tarif implisit. Nah, setelah dilakukan uji kriteria, ya, di sini uji kepemilikan, transfer of ownership does not occur. Ya, tidak ada transfer kepemilikan, berarti tidak memenuhi syarat. Kemudian uji opsi pembelian, tidak ada opsi pembelian dalam kontrak sewa. Uji masa sewa itu 60% dari umur ekonomis, jadi lebih rendah dari 75%, berarti juga tidak memenuhi syarat. Nilai tunainya 49.924,56, ini hanya 83,2%, tidak sampai 90% tadi ya. Nah, kemudian uji yang terakhir, alternatif penggunaan. Di sini peralatan is not a specialized nature, tidak bersifat khusus. Jadi tidak memenuhi syarat juga itu.
Oleh karena itu, kontrak ini tidak memenuhi syarat finance lease dan harus diperlakukan sebagai kontrak biasa. Nah, karena sebagai kontrak biasa, maka kontrak sewa biasa, pengelolaan aset tetap di tangan lessor. Ya, jadi pengelolaan aset tetap di tangan lessor sehingga lessor tetap mencatat depresiasi aset. Dan penerimaan sewa diakui sebagai pendapatan sewa setiap akhir periode. Nah, kita lihat bagaimana jurnal yang dibuat. Pembayaran sewa dilakukan setiap awal tahun. Awal tahun 2019, awal tahun 2020, dan awal tahun 2021. Jurnalnya sama. Setiap awal tahun, lessor akan mencatat seperti ini. Debit kas, kredit pendapatan sewa diterima di muka. Lalu setiap akhir periode, akhir tahun 2019, 20, dan 21, dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan. Debit pendapatan sewa diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa. Ya udah, sesimpel itu seperti yang tadi di sisi lesi kan juga simpel. Nah, kemudian seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam konteks ini lessor masih mengelola aset sehingga depresiasi peralatan juga menjadi bebannya si lessor. Nah, ini jurnal yang dibuat untuk mencatat depresiasi ya seperti ini. Ini depresiasi tahun pertama gitu ya. Beban depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi peralatan. Nah, kemudian kalau ada biaya lain yang terkait dengan sewa, misalnya asuransi, pemeliharaan, dan pajak, ya, ini akan dicatat pada periode terjadinya dan langsung dilaporkan sebagai beban di dalam laporan laba rugi. Oke, saya kira itu ya penjelasan mengenai akuntansi sewa dari sisi lessor.